Oke. Teman-teman kelihatan kan ya? Kelihatan nggak? Ya, ya. Teman-teman pertama-tama perkenalkan saya Angga Putra Fidrian. Tadi udah sempat dikenalkan. Di 2017 sampai 2022 saya kerja di tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan, fokusnya di perumahan dan juga transportasi publik sebenarnya. Tapi sebenarnya lebih fokus ke perumahan. Di mana sebenarnya ketika bicara sustainable transportasi publik, itu sustainable transport dan lain-lainnya, perumahan itu jadi unsur yang sangat penting juga. Dia jadi bagian yang sangat penting untuk melihat transportasi gitu. Jadi transportasi tidak berdiri sendirian. Itu ada tata ruangnya di situ, ada perumahan juga di situ. Lalu saya 2022-2024 jadi juru bicaranya Anies Baswedan dalam kontestasi Pilpres 2024. Dan sekarang juga masih kerja masih membantu di kantor Anies Baswedan sebagai analis kebijakan dan mendirikan Mamisa Consulting. Mamisa Consulting itu adalah konsultan kebijakan publik yang berbicara tentang pendampingan kepada kepala daerah, anggota DPR, DPRD dan lain-lainnya, juga melakukan riset-riset. Kami kerjasama dengan Litbang Kompas untuk membuat riset tentang transportasi publik di Jakarta kira-kira gitu. Nanti akan ada di belakang. Teman-teman juga bisa ikuti media sosial saya. Saya sering sharing tentang di media sosial saya sendiri. Lalu saya juga baru selesai nulis buku tentang kelas menengah. Gimana kelas menengah itu jadi titik awal perubahan di sebuah negara. Jadi bukan cuma bicara tentang protes, tapi juga tentang kaitan sama perubahan baik itu secara kebijakan dan lain-lainnya. Nah, teman-teman bisa langsung ke anggapf.com untuk kasih lihat. Karena pasti teman-teman yang ada di sini juga adalah kelas menengah gitu ya. Atau akan jadi kelas menengah gitu. Karena kelas menengah itu menurut BPS itu dari orang gaji Amin. UMR sampai orang gaji 20 juta gitu. Jadi kalau teman-teman gajinya cuma 6 juta 7 juta, teman-teman adalah kelas menengah. Kalau teman-teman gajinya adalah 15 juta, teman-teman tetap kelas menengah gitu. Jadi bukan orang kaya, bukan, tetap kelas menengah gitu. Gitu secara umum. Nah, sekarang kita mulai masuk ke sebentar. Nah, transportasi publik itu nggak cuma bicara tentang transportasi itself gitu. Dia ada di dalam konteks lebih besar namanya mobilitas. Nah, di dunia internasional itu semua udah mulai ngomongin justice mobility atau mobilitas berkeadilan. Sedangkan kita di Indonesia regular mobility aja belum gitu. Kita belum bisa bicara tentang bagaimana mobilitas masyarakat itu terjamin sama pemerintah kira-kira gitu ya. Uh, Apalagi masuk ke sustainable mobility, apalagi masuk ke justice mobility gitu. Kita belum sampai ke arah sana karena sampai hari ini kebijakan di banyak pemerintah, saya nggak bicara satu di pemerintah nasional aja, tapi di hampir semua pemerintah daerah, kota dan kabupaten, itu kebijakannya masih car centric gitu. Apa sih car centric itu? Kebijakan berbasis kendaraan pribadi. Kita bisa lihat nih dari kebijakan nasional misalnya, teman-teman itu misalnya bisa beli rumah murah, tapi rumah murahnya ada di Maja atau ada di Cikarang. Itu kebijakannya car centric. Kenapa? Karena teman-teman eh, apa namanya harus akses. Syukur-syukur tempatnya ada komuter lainnya misalnya. Kalau nggak ada komuter lainnya atau nggak ada transportasi umumnya, teman-teman harus mengakses transportasi umumnya atau ke tempat kerjanya itu pakai kendaraan pribadi. Nggak usah jauh-jauh Maja atau Cikarang misalnya. Cilengsi, Jonggol, Cisauk, apalagi tuh, Parung Panjang, tempat-tempat yang nggak punya akses transportasi publik yang baik, teman-teman bisa beli rumah murahnya di sana, bukan di tengah kota. Itu adalah car centric policy gitu. Nah, kita belum masuk, bahkan belum masuk ke justice mobility. Kita masih mendorong supaya mobilitas reguler warga tuh bisa berjalan dengan baik. Nah, lalu, apa sih transportasi berkelanjutan? Apa sih sustainable mobility itu? Eh, Intinya, sustainable mobility itu bicara tentang kita tuh travelnya sedikit. Kita nggak perlu banyak-banyak melakukan perjalanan, kira-kira gitu. Perjalanan tuh apa sih? Ke kantor, ke kampus, ke pasar, ke bioskop, ke kafe, segala macam itu adalah perjalanan gitu. Kita sebisa mungkin mengurangi perjalanan.
Lalu selain itu yang kedua itu adalah modal shift. Modal shift itu adalah orang itu nggak lagi pakai kendaraan pribadi, dia jalan, dia naik sepeda, dia naik transportasi publik. Itu adalah modal shift gitu. Di Jakarta datanya itu sudah 21% orang pakai kendaraan umum. Tapi ada catatan penting di situ, nanti kita lihat. Lalu ada distance reduction. Itu adalah ini kaitan sama tata ruang. Kayak tadi saya bilang, tata ruang itu adalah mengurangi jarak orang perjalanan atau akses kebutuhannya, kira-kira gitu. Lalu yang terakhir adalah efisiensi atau memanfaatkan lainnya dan lain-lainnya. Tapi kira-kira itu adalah ketika kita bicara transportasi berkelanjutan harus ada empat poin ini gitu. Ada mengurangi kita kepentingan kita untuk jalan, reducing to travel, modal shift gitu ya, ganti orang dari kendaraan pribadi jadi kendaraan umum, lalu mengurangi jarak gitu ya. Mengurangi jarak tuh gimana sih gitu? Misalnya orang tadinya tinggal di Jakarta, terus dia harus karena harga tanahnya mahal dia harus pindah ke Depok misalnya gitu ya. Nah, kebijakan distance reduction adalah mengembalikan mereka yang tadinya tinggal di Depok balik lagi ke Jakarta. Gimana caranya? Ya harga tanahnya diturunin, ada mencegah rumah jadi investasi, ngedorong koperasi perumahan dan segala macamnya gitu. Itu bisa dilakukan dan itu kebijakan pemerintah. Itu namanya distance reduction. Lalu yang terakhir ya efficiency increase. Nah, lalu ini kita lanjut sedikit ke mobility justice. Mobility justice itu apa sih gitu? Intinya mobility justice itu adalah ngebuat semua orang bisa akses transportasi gitu. Sederhana gini, ini hal yang paling sederhana yang sangat sering kita lupa. Penggunaan QR code, penggunaan handphone sebagai syarat untuk bisa naik kendaraan umum itu diskriminatif. Kenapa? Kakek-kakek, nenek-nenek, anak-anak sekolah yang belum punya handphone nggak bisa pakai itu gitu. Nggak bisa pakai QR code, nggak bisa pakai basisnya handphone gitu. Tetap perlu eh, tiket biasa lah kira-kira ya, ngetap, tetap perlu apa dan segala macamnya gitu. Itu adalah hal yang diskriminatif. Itu sesederhana itu gitu. Jadi bukan lagi bicara tentang ras apa segala macamnya itu tentu saja kalau itu ada diskriminasi itu ada diskriminatif gitu. Tapi eh contohnya itu sederhana adalah itu gitu, di mana kakek nenek, anak-anak itu juga bisa pakai transportasi publik yang gak ribet gitu kira-kira. Make kita gitu, kita sebagai kelas menengah, educated, tinggal di kota, punya gadget canggih, ngerasa pakai QR code atau pakai RFID gitu ditempel eh, gampang sederhana gitu tapi orang yang miskin gitu ya nggak punya handphone canggih nggak bisa NFC handphonenya nggak bisa kameranya jelek dan segala macamnya memorinya sedikit itu nggak bisa akses itu. Kakek nenek yang nggak biasa pakai touchscreen gitu ya ya dia mungkin pakai handphonenya masih 3310. Saya nggak tahu teman-teman tahu nggak handphone Nokia 3310 gitu ya. Handphonenya masih kayak gitu gitu masih pakai keypad itu nggak bisa gitu. Itu sederhana mobility justice tuh ke arah sana gitu. Eh, dan lain-lainnya tentunya gitu ya. Tapi kira-kira gitulah gambaran sederhana bahwa mobilitas transportasi itu harus berkeadilan dan harus bisa diakses sama semua orang. Nggak bisa hanya karena teknologi, hanya karena kecanggihan dalam tanda kutip atau kelas menengah mereka ditinggalkan lah. Kira-kira gitu. Ini bicara sederhananya dan oh ya ketika ngomongin mobility justice itu di dalam hierarki jalan hierarki transportasi di sebuah kota itu ada hierarkinya. Prioritas pertama itu transportasi di kota di jalanan itu harusnya untuk pejalan kaki, sepeda, eh, kursi roda dan lain-lainnya gitu. Itu adalah prioritas pertama. Jadi kota yang baik itu jalannya harus lebih lebar untuk pejalan kaki dan pesepeda daripada untuk kendaraan pribadi. Lalu yang kedua itu adalah kendaraan umum. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah oh sorry, yang kedua adalah non motorized transport. Non motorized transport itu ya tadi skuter listrik, sepeda listrik dan segala macam itu kira-kira gitu yang tidak mengeluarkan emisi. Yang ketiga itu transportasi publik dan yang terakhir itu adalah
kendaraan pribadi. Jadi kendaraan pribadi secara umum itu memang nggak jadi prioritas lagi, tidak boleh jadi prioritas sebenarnya. Semakin dalam tanda kutip gini, kasarnya semakin macet mereka di jalan, semakin baik gitu. Tapi ketika mereka semakin macet di jalan, pemerintah harus mendorong transportasi publiknya jadi lebih baik gitu. Ada busway-nya lebih banyak, MRT lebih banyak dan lainnya gitu. Tapi justru arahnya pemerintah bukan bikin jalanan lancar, tapi arahnya pemerintah itu harusnya mendorong orang dari transportasi pribadi ke transportasi publik gitu. Jadi bukan memperlancar jalan untuk kendaraan pribadi. Itu adalah logika yang salah yang sudah ditinggalkan oleh banyak negara di dunia. Nah, menggambarkan itu semua, sustainable transportasi, sustainable mobility, itu kegambar sebenarnya dengan konsep yang digagas sama Carlos Moreno. Itu di 15 Minute City. Intinya 15 Minute City adalah orang dari rumah untuk dapat mengakses kebutuhan dasarnya itu hanya perlu jalan kaki 15 menit. Di gambarnya kalau mau sekolah 15 menit aja jalan kaki. Kalau mau beli makan 15 menit jalan kaki, mau jalan-jalan, mau ke kesehatan, mau ke acara komunitas, mau ke perpustakaan, mau kerja juga paling tidak itu bisa tercapai dalam waktu 15 menit. 15 menit ini misalnya sederhana bisa jadi 15 menit itu ke tempat transportasi publiknya gitu. Jadi dari rumah ke stasiun 15 menit jalan kaki lalu dia bisa langsung ke tempat kerjanya, turun dari transportasi publik ke tempat kerjanya maksimal 15 menit jalan kaki. Kira-kira gitu deh gambarnya. Tapi ini yang digagas di Paris gitu. Paris sekarang sedang menuju ke uh, 15 Minute City ini. 15 Minutes itu digagas sama Carlos Moreno, dia profesor dari Sorbonne University. Kira-kira gitu dia karena kenapa? Karena semakin dekat orang, semakin dekat orang sama rumahnya dan pusat kegiatannya, itu kira-kira sosialisasinya tuh jadi lebih baik lah gitu kira-kira gitu ya. Hidup kebersamaan sama warganya tuh jadi penting gitu. Makanya ketika 15 menit 15 minutes itu ada, tadi ada ekologinya, dia lebih baik, terus ada proximity, dia lebih dekat sama semuanya, terus bisa bisa bikin value baik itu secara ekonomi, UMKM-nya, kegiatan segala macam, solidarity, ngomongin apa namanya kohesi sosial di situ gitu dan ngomongin aktivitas. Jadi karena orang itu mau ngapa-ngapain 15 menit aja, dia punya waktu dan energi untuk nantinya sosialisasi sama warga, ketemu, bikin inisiatif, ngebangun komunitasnya dan segala macamnya gitu kira-kira. Jadi itu yang gambaran dari apa sih sustainable transport sebenarnya kira-kira gitu. Jadi 15 minute city gitu, nggak perlulah. Jadi gini, mengembangkan kota sampai ke aglomerasi, ke pinggir, itu udah ditinggalkan gitu. Kita tuh pemerintah harusnya mendorong orang untuk semakin kohesif, semakin dekat, semakin density, semakin padat, paling tidak untuk capai 15 minute city lah kira-kira gitu. Nah, sebenarnya di antara itu semua teman-teman, mobilitas itu politis. Saya nggak bicara politis dalam konteks politik praktis gitu ya. Apa berpihak si A, si B, si C gitu. Enggak, enggak. Tapi semuanya tuh political gitu. Kalau misalnya teman-teman pernah dengar quotes every day is political, semuanya itu buat ibaratnya gini, dari mulai kita lahir sampai kita masuk liang lahat, itu semuanya itu kebijakan politik. Dibuat sama orang politik, bukan dibuat sama orang teknokratik. Tugas dari para teknokrat adalah mengisi kebijakan-kebijakan politik itu jadi evidence based dan segala macamnya sehingga bisa dipertanggungjawabkan lah secara ilmu pengetahuan. Tapi dari kita lahir, misalnya nih, dari lahir contoh sederhana, dari lahir adalah lokasi rumah sakit itu adalah kebijakan politik dari kepala daerah. Alokasi di mana TPU disediakan, pajak TPU, retribusi TPU, siapa aja yang boleh dimakami di tempat pemakaman umum, itu adalah kebijakan politik. Jadi politik itu bukan politik praktis, pemilu, elektoral. Kita akan eventually akan ke situ. Gimana caranya kita menempatkan orang-orang yang punya kompetensi untuk menghasilkan kebijakan politik yang baik, tapi paling tidak untuk kita pahami bersama bahwa semuanya itu politik. Contoh, mobility is political, itu peraturan ganjil genap, itu kebijakan politik, teman-teman. TKDN untuk kendaraan listrik,
berapa persen sih? 60%, 40%, 100% itu kebijakan politik gitu. Awalnya dari, sorry kalau saya salah ya, koreksi. Awalnya dari 60%, lalu tiba-tiba sekarang 0% TKDN-nya, jadi CBU bisa langsung masuk kendaraan mobil listriknya ke eh, apa Indonesia gitu. Itu adalah kebijakan politik dibikin sama orang politik. Insentif, disinsentif kepada kendaraan fosil, kendaraan listrik, sama kendaraan hybrid, di mana misalnya di Jakarta itu kendaraan listrik itu bebas ganjil genap gitu ya. Itu adalah kebijakan politik gitu. Sementara misalnya hybrid enggak gitu. Apalagi fosil gitu ya. Itu adalah kebijakan politik gitu. Alokasi anggaran PSO buat Transjakarta, subsidi kendaraan listrik pribadi bukan ke kendaraan listrik umum, itu adalah politik. Anggaran transportasi, APBD aja, APBD yang dialokasikan untuk transportasi publik itu adalah produk politik. Tata ruang misalnya Pergub 31 tahun 2002 tentang RDTR DKI Jakarta, di mana sekarang kita orang yang punya tanah itu bisa bangun bangunan 4 lantai atau 8 lantai, 4 lantai ke atas, semua bisa gitu ya. Batas tanahnya mungkin 500 atau 1000 meter saya lupa. Bisa sebelumnya yang bisa bangun bangunan 4 lantai atau 8 lantai atau apartemen lah gitu ya. Itu cuma developer yang punya tanah 5000 meter gitu. Sekarang Pak Haji yang mau tanah jadi naikin ke atas supaya bisa nampung lebih banyak orang, bisa ngakosin lebih banyak, ngontrakin lebih banyak orang, itu bisa bikin bangunan 4 lantai 5 lantai. Itu kebijakan politik. Penetapan kawasan hutan lindung segala macamnya itu adalah kebijakan politik. Bicara alokasi PLTS tenaga surya, misalnya yang bisa diserap sama PLN, off grid, on grid segala macamnya gitu, itu adalah kebijakan politik. Jadi semua itu kebijakan politik teman-teman. Jadi nggak boleh alergi sama politik, sama advokasi itu nggak boleh alergi gitu. Jadi sudah tepat teman-teman generasi bersih ini ngelakuin advokasi, itu sudah tepat sekali karena ketika ngomongin advokasi dia kan akan merubah kebijakan, akan ngasih teknokrasi lah ke kebijakan politik gitu. Jadi itu sudah tepat dan teman-teman harus bantuin teman-teman generasi bersih untuk ngelakuin advokasinya gitu kira-kira. Ini contoh teman-teman. Ini dari laporan tahunan Transjakarta. Eh, Penumpang Mikrotrans tahun 2024 secara setahun, tahunan itu adalah 169 juta. Sedangkan penumpang BRT Transjakarta itu 139 juta. Kebayang nggak? BRT itu sudah ada di Indonesia, sudah ada di Jakarta sejak 2004, zamannya Pak Sutioso. 20 tahun kemudian, dia mencapai 139 juta penumpang per tahun. Mikrotrans itu baru digagas 2018. Dan 5 tahun berikutnya, dia udah nyusul BRT. Ini adalah contoh kebijakan politik gitu. Kalau gini, kalau kepala daerahnya tidak pro sama sama angkot, tidak pro sama transportasi mikro, nggak akan ada mikrotrans, nggak akan ada angka 169 juta penumpang per tahun tuh nggak akan ada gitu. Dan itu enggak dan ini juga sebenarnya jadi gambaran nyata bahwa orang Jakarta itu memang butuh transportasi publik karena mikrotrans itu kan nyambungin dari rumah kita ke terminal Transjakarta, ke stasiun, ke macam-macam gitu, ke first mile-nya lah, first mile last mile dia adalah first mile last mile gitu. Ketika angkanya sangat besar, ngasih lihat bahwa orang Jakarta tuh memang butuh transportasi umum dan ini masih jauh dari angka yang ideal gitu. Ini yang jadi catatan bahwa ini loh contoh gitu, contoh kebijakan politis yang memberikan dampak teknokratik kira-kira gitu. Dan bisa aja kebijakan politiknya mengubah mikrotrans dihapus, bisa aja dan itu kan boleh ya kepala daerah punya visi itu gitu. Dihapus gitu, tapi ya kalau nggak evidence base ya jadinya repot. Gitulah kira-kira teman-teman. Tapi itu adalah contoh kebijakan politik. Ini adalah alokasi untuk APBD untuk transportasi publik di banyak daerah. Ini yang APBD ya, karena kan ada juga program yang dipakai APBN. Teman bus itu kan pakai APBN. Tapi ini ngomongin tentang alokasi APBD yang dipakai untuk transportasi publik di beberapa daerah. Misalnya di Jakarta, tentu saja kita tahu ada 91, APBD 91,3 triliun dan nggak usah dibahas lah karena udah kelihatan. Nah, APBD Kota Semarang misalnya, dia cuma 5,5 triliun. Nggak sebesar Jakarta tentu saja. Tapi dia mengalokasikan 260 miliarnya untuk subsidi Trans Semarang.
Sekarang Trans Semarang itu punya 25 bis besar, 116 bis medium, dan 133 mikrobus gitu ya, seperti Mikrotrans. Palu gitu. Palu tuh kecil, cuma 1,7 triliun, tapi dia udah mulai ngelakuin alokasi subsidi ke Trans Palu sebesar 17,12 miliar dan dia punya 36 unit. Nah, yang menarik teman-teman, Bandung. Bandung itu APBD-nya 7 triliun, lebih tinggi dari Semarang sama Palu. Tapi dia nggak punya transportasi umum yang proper gitu. Dia cuma punya Transmetro Bandung, 42 armada, tapi nggak jelas juga. Kita nggak pernah lihat nih transportasi publik di Bandung itu seperti apa gitu. Itu kelihatan jelas banget. Padahal APBD-nya lebih besar, dia 7 triliun gitu, dibanding Semarang sama Palu. Tapi Semarang punya komitmen lebih jelas terhadap transportasi publik, dan juga Palu lebih punya komitmen yang jelas terhadap transportasi publik gitu. Nah, ini hasil riset Wamesa dengan Litbang Kompas yang bawah ya. Jadi ada 71,7% pengguna transportasi umum yang masih memanfaatkan ojek online di Jakarta untuk mobilitas harian. 75% ya menggunakan untuk first mile, last mile. Jadi di antara tadi 168 juta yang pakai Mikrotrans, pengguna transportasi umum di Jakarta pun juga tetap masih pakai ojek online lah kira-kira gitu. Dan orang-orang yang naik ojek online itu tetap naik ojek online walaupun dia punya kendaraan pribadi gitu. Jadi orang tuh memang udah nggak pengen naik kendaraan pribadi lagi lah kira-kira gitu. Mereka lebih milih naik taksi online, ojek online gitu. Habis itu nyambung ke transportasi umum di Jakarta misalnya. Nah, kalau yang di atas teman-teman, angka yang 22,19% ini adalah modal shift atau orang Jakarta yang pakai transportasi umum itu udah 22,19%, which is angkanya bagus teman-teman, karena 20% itu rata-rata negara maju itu 20-30% lah orang pakai kendaraan umum, tapi masih macet ya, karena yang dihitung adalah orang Jakartanya aja 10 juta. Karena yang masuk ke Jakarta kan ada 30 juta, termasuk dari aglomerasi, ada Tangerang, Bekasi, Bogor, dan segala macamnya gitu. Itu yang belum di cover sama pemerintah, nah pusat gitu, provinsi dan pusat gitu. Nah, dari 22,19%, ini yang perlu jadi catatan, 26,7%-nya itu pakai ojek online, kira-kira gitu. Jadi, di antara 1,2 juta pengguna harian Transjakarta, pengguna harian ojek online pun 1,2 juta. Jadi ini memang masih PR. Gimana ngedorong orang yang pakai ojek online untuk eh, ma- menggunakan transportasi umum, atau gimana caranya orang ojek online, taksi online segala macam itu masuk dalam skema transportasi publik sama transportasi umum di Indonesia dan Jakarta gitu, sehingga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sama si transportasi online tersebut kayak kira gitu. Nah, teman-teman, kaitan sama tambahan sedikit, kaitan sama advokasi transportasi ya. Jadi di buku yang saya tulis juga itu adalah nyebutin ada penelitian dari Chen dan Swen yang nyebutin bahwa middle class itu sebenarnya kunci gitu. Teman-teman nih yang akan jadi middle class atau sudah jadi middle class itu adalah kunci dari perubahan sosial di sebuah masyarakat. Kenapa? Karena biasanya orang miskin, ini menurut penelitian ya, orang miskin itu cenderung lebih pesimis. Orang kaya itu sudah nyaman dengan establishment lah, dengan status quo dia udah nyaman. Ya, dia bisa naik Alphard, dia bisa naik Mercedes-Benz, bisa naik BMW gitu. Dia lebih lebih aman. Nah, kelas kelas menengah ini yang lebih punya optimisme, lebih punya hope untuk melakukan perubahan sosial di masyarakat gitu, sehingga ini jadi unsur yang penting untuk menginisiasi sebuah gerakan dan sebuah perubahan. Nah, eh ada juga buku World of Protest, itu dia ini protes itu dalam tanda kutip ya, semuanya dia protes itu termasuk tadi bikin rally kayak tadi teman-teman jalan di CFD, itulah salah satu bentuk protes. Bikin petisi, bikin advokasi, survei dan segala macamnya itu eh, apa namanya adalah salah satu bentuk protes gitu. Jadi di negara, jadi kan gini, orang lihat bahwa yang protes itu biasanya negara miskin. Enggak, negara berpenghasilan menengah, baik menengah atas menengah bawah. Itu adalah negara yang paling banyak protes.
di seluruh dunia. Survei ini dilakuin di 90 di 103 negara yang ada 90, kira-kira populasinya 93% lah penduduk dunia. Itu negara berpenghasilan menengah itu melakukan protes sebanyak 1.300. Negara maju itu cuma 1.100. Lalu negara miskin tuh nggak banyak. Gitu kira-kira. Nah, keadilan ekonomi termasuk mobilitas di dalamnya itu adalah isu kedua terbanyak yang dibawa sebanyak 1.484 protes bawa isu ini karena salah satu isu yang paling tinggi, yang paling pertama itu adalah failed of representative politics gitu. Jadi misalnya presiden yang nggak beres, anggota DPR yang nggak beres, korupsi, eh, penyalahgunaan wewenang hukum segala macam itu ada di peringkat pertama. Tapi yang kedua itu adalah ngomongin keadaan ekonomi, mobilitas di dalamnya. Nah, metode protesnya itu ada aksi damai kayak tadi rally, nulis petisi, campaign, bikin gerakan edukasi ke publik dan segala macam itu termasuk dalam metode protes yang dimaksud. Nah, ini salah satu success story yang saya sangat suka sekali dengan cerita ini, di mana masyarakat London itu kolaborasi sama organisasi Citizen UK. Mereka bikin London Citizens yang bisa mengorganisir 6.000 kelompok masyarakat di seluruh London untuk bikin kontrak politik sama calon wali kota di pemilu wali kota 2016. Dan ini secara kontinu, ini saya cuma ngambil satu plot di 2016-nya aja. Karena di pemilu berikutnya di 2020 mereka bikin hal yang sama, 2024 mereka bikin hal yang sama gitu. Mereka selalu bikin gathering menyodorkan kontrak politik ke calon wali kotanya gitu. Dan tuntutannya bertambah. Dan selama periode mereka setiap tahun ketemu sama wali kotanya untuk mengevaluasi ini capaiannya yang sudah disepakati, capaiannya baru sampai di sini, perlu di-push, pada segala macam dan segala macamnya gitu. Jadi ini adalah contoh mengorganisir diri yang sukses bareng-barang gitu ya, semuanya. Ini ada 6.000 kelompok masyarakat di London yang pada akhirnya ketika kita bersatu, mengorganisir, duduk sama-sama, kita punya power politik lah yang kuat untuk eh, ngomongin perubahan yang diinginkan gitu kira-kira. Nah, gitu teman-teman, sekian apa namanya yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau mau ada yang didiskusikan, kita bisa diskusi lebih lanjut. Tapi kira-kira pesan dari saya adalah eh, transportasi publik, sustainable transport itu adalah kebijakan politik, sehingga teman-teman harus mau involve dalam proses kebijakan politik itu dibuat gitu kira-kira. Advokasi, survei, campaign itu adalah bagian dari kita mewarnai sebuah kebijakan politik yang diisi sama evidence based, teknokrasi dan segala macamnya dan partisipasi publik itu yang jadi penting untuk kita semua. Dan saya semoga ini semua ada teman-teman generasi bersih dari seluruh Indonesia juga harus dimulai dari dalam tanda kutip nagih ke kepala daerahnya gitu. Kita butuh transportasi umum nih. Kok kamu nggak mengalokasikan APBD-mu untuk transportasi umum? Kok kamu nggak punya program untuk transportasi umum? Hal-hal yang mempertanyakan dulu aja itu udah jadi hal yang baik. Gitu kira-kira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Angga. Sangat insightful ya. Sebenarnya ada banyak pembahasan yang dikemukakan atau disampaikan oleh Kak Angga, eh, terutama tadi di awal banget itu soal tingkatan mobilitas ya. Kalau kita masih di tahap yang paling bawah, belum pada tahap sustainable ataupun justice-nya ya. Ya, walaupun pada akhirnya memang kita setiap negara itu memerlukan mobility justice gitu. Jadi ada keadilan tadi yang dibahaskan oleh Kak Angga. Terus yang terakhir tadi juga Kangga sempat nyinggung soal transportasi umum itu adalah kebijakan politik. Ya mau nggak mau teman-teman semua, entah saya dan juga eh, untuk informasi Kangga, orang-orang yang gabung, peserta yang gabung hari ini pun juga bukan terusus pada orang-orang di Jakarta doang nih. Jadi ada beberapa daerah yang mungkin belum belum ada transportasi publik yang disediakan oleh pemerintah. Ya tadi penekanannya Kangga adalah kita hadir dalam partisipasi itu gitu loh, menyarankan itu, mengadvokasikan itu, karena memang transportasi umum itu sebuah ya analoginya adalah
itu adalah kewajiban pemerintah yang untuk menyediakan sebagai sebagai bentuk mobility justice. Jadi terima kasih atas materi yang dibawakan Kak Angga pada siang hari ini. Untuk selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Nah, teman-teman nih, teman-teman yang punya pertanyaan atau ya ada yang mau dipertanyakan dari materi yang tadi disampaikan oleh Kak Angga ataupun yang berkenaan dengan mungkin soal isu atau mengenai kebijakan mengenai transportasi, boleh teman-teman. Tadi yang pertama ngangkat tangan Kak M. Fomalhaut, Kak Aditya ya. Kak Aditya boleh on cam nggak? Ya, Oke, siap. ya. Siap Kak Adit, boleh disampaikan pertanyaannya. Setelah bertanya, Kak Angga boleh langsung menjawab pertanyaan Kak. Kepada Kak Adit, saya siap, saya silakan. Tes, Siap. suara saya sudah dengar, Kak? Kedengar, kedengar. Kedengaran Kak. Oke. Terima kasih atas pemaparan materi dari Kak Angga ya. Ini hal menarik ya untuk saya. Terlebih kan ini juga sebenarnya saya juga sebelumnya bergerak, sebelumnya juga terlibat di bidang sektor energi. Cuma mungkin materi ini secara tidak langsung ya memiliki dampak juga dari uh, pengalaman yang mungkin tidak langsung saya tangani. Nah, kemudian terkait dengan pemaparan dari Kak Angga ini, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ditya. Sekarang saat ini sedang studi lanjut ya di Universitas Pembangunan Nasional. Terima kasih untuk pemaparan materinya. Mungkin pertanyaan saya ini terkait dengan tadi ya dari Kak Angga ini sendiri kan membahas tadi mengenai mobilitas itu adalah isu politik ya. Nah, jika mobilitas itu sendiri adalah isu politik, sebenarnya untuk dari publik ini sendiri bagaimana sih mekanisme partisipasinya ini dapat diperkuat atau memiliki suara dalam menentukan arah pembangunan transportasi rendah emisi di Jakarta, dan juga eh, bagaimana sih dari masyarakat ini eh, ikut serta dalam mengubah pola mobilitas menuju transportasi rendah emisi, karena kan untuk perubahan perilaku ini kan bukan hanya sekedar dari kebijakan teknologi ya, karena utamanya juga tergantung juga dari individunya ini sendiri, karena kita tahu untuk di Jakarta ini sendiri, mohon maaf sebelumnya saya juga mungkin bukan warga Jakarta, mungkin saya dari warga Depok ya. Ini cuma untuk ke Jakarta juga frekuensinya sering. Nah, kan dari warga Jakarta ini sendiri kan uh, mungkin bukan mayoritas ya, uh, mungkin tergolong sedikit karena uh, sudah aware juga. Namun kan untuk di Jakarta ini sendiri kan infrastrukturnya udah sangat bagus ya. Cuma mungkin ada beberapa daerah yang uh, tidak tidak cukup ideal atau optimal ya, seperti yang dijelaskan dari Kak Angga tadi. Mungkin hanya beberapa daerah tertentu saja. Sekian sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Adit. Ya, Saya makasih silakan Mas ke Adit. Angga untuk bisa langsung feedback. Atau sekaligus aja deh semuanya, biar nanti takutnya ada yang sama Oh pertanyaannya. iya siap-siap. Oke, saya coba ke Kak Rian. Kak Rian, silakan Kak. Oke, makasih Kak Torik sama Mas Angga. Aku mau nanya kalau buat integrasi pembayaran tuh gimana sih di DKI gitu ya? Kan banyak mode transportasinya dan skema pembiayaan transportasinya juga banyak. Ada yang dari Pempus, ada yang Pemprov, mungkin ada yang dari dinas atau kementerian itu. Biar bisa satu jaringan integrasi itu gimana? Mungkin kayak negara-negara di Eropa gitu sekali bayar buat seharian, setengah hari atau satu bayar buat beberapa mode itu gimana dan kira-kira kapan terrealisasinya? Itu aja. Makasih. Oke.
Terima kasih Rian. Oke, terima kasih Kak Rian. Satu penanya lagi Kak Salafuddin boleh? Silahkan Kak. Iya, terima kasih. Mohon maaf nggak bisa on cam. Sini lagi mendung, takut nanti kebental. Siap. Iya. Yang pertama, kalau saya lihat itu ya apa selama mengikuti selama ikut nyoblos di pemilu itu nggak ada ya apa namanya pemilih apa yang menjadikan isu transportasi itu pilihan untuk memilih suatu calon gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah transportasi apakah benar transportasi umum di negara berkembang itu rata-rata semrawut gitu ya? Apa karena mungkin orangnya mungkin baru kaya sedikit apa sukae naik motor pribadi atau mobil pribadi atau seperti apa itu ya? Mohon penjelasannya ya. Kalau saya lihat kok kalau di negara-negara maju kok banyak orang yang senang naik transportasi umum. Tapi kalau yang negara berkembang kayak suka ya itu tadi seperti kayak baru punya mobil terus kayak senang gitu. Itu mohon penjelasannya. Terima kasih, selamat siang. Terima Oke, kasih terima kasih Mas Kak Salahuddin. Salafuddin. Oke, Kak Tami saya cukupkan bentar dulu Kak ya. Kalaupun nanti di akhir ada waktu sedikit, kita persilahkan lagi. Oke, Itu sebelumnya boleh nggak mungkin apa-apa Mas Torik, nggak apa-apa Kak. nanti biar sekalian ya. Oke, terakhir ya. Berarti Kak Tami boleh Kak, Kak Tami. Oke, selamat siang Kak Angga. Perkenalkan saya Tami. Saat ini saya sedang studi MBA di University of New South Wales. Jadi mohon maaf belum bisa on cam karena sebenarnya lagi silau banget sih di sini. Mau masuk summer. Pertanyaannya sebenarnya ada dua. Nanti monggo dipilih aja mau dijawab yang mana karena Ya. background saya sebenarnya bisnis, tapi most likely industri saya tuh sebenarnya transportation and logistik. Cuma lebih ke arah end-to-end logistik yang shipping, warehouse Ya, gitu kan, ya, ya. tracking gitu. Tapi saya memang karena di Sydney belajarnya ada sustainability, jadi mungkin interestnya ke develop nih sekarang. Yap. Tapi saya kan masih awam banget nih, Mas. Apalagi tadi sempat menyinggung APBD gitu ya. Saya juga tadi sambil browsing udah nemu nih sebenarnya ada website dari DJP kalau nggak salah dia ngasih tahu tuh sebenarnya APBD per daerah as of bulan dan tahun berapa itu dipakai untuk apa aja. Tapi karena saya awam, saya nggak tahu cara baca APBD itu seperti apa. Let's say ini dipakai untuk belanja transportasi karena mungkin memang pemerintahnya itu pro dengan public transport. Itu saya nggak tahu bisa nemuin itu di mana. Ya. Tapi kan ini dari sisi bisnis, monggo nanti kalau bisa Ya. dibantu jawab boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Ya. Pertanyaan kedua saya, karena saya baru 6 bulan, mau masuk 6 bulan di Sydney, mau nggak mau saya jadinya compare gimana tata kota, kota-kota besar ya terutama, Jakarta dengan negara maju, misalkan kayak Sydney gitu. Yang saya temukan adalah, terutama mungkin kalau public transportation, saya bisa bilang Jakarta lebih bagus daripada Sydney. Gitu. Tapi problemnya adalah ketika kita mau bikin pembangunan untuk jalan umum gitu ya, atau untuk yang public transportation, itu kayak nggak sinkron dengan pembangunan untuk let's say yang paling gampang trotoar untuk orang jalan kaki gitu. Ya. Nah, itu saya sampai sekarang nggak punya jawaban yang tepat. Gimana sih koneksi antara pembangunan untuk let's say public transportation atau fasilitas publik dengan ya ini yang kita ngomong mungkin tata kota kali ya, Ya. lebih tepatnya. Gitu sih, Mas. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Tami. Makasih Mbak Tami. Kak Angga ada satu lagi Kak, nggak apa-apa ya? Nggak kebanyakan nggak sih Kak Aditya lagi, Kak Aditya Pratama Oh, Putra. di Ini dari tadi mengangkat boleh. raise hand. Boleh Kak Adit, kalau boleh dibatasin pertanyaannya juga, biar cepat terjawabnya. Silahkan Kak Aditya Pratama. Oke Kak, sebelumnya aku tapi izin off cam karena tidak mendukung keadaannya. Izin tanya Mas Angga, terima kasih sebelumnya untuk tadi insightful penjelasannya. Izin bertanya, tadi kan ada beberapa tahap gitu ya.
Yang pertama itu regular. Nah, tapi kenapa kayak sustainable dan juga justice itu kayak berjenjang, dan aku tuh nangkepnya kayak kita harus sustainable dulu baru bisa reach out di justice itu. Nah, bagaimana dengan kalau misalnya kedua itu di dalam roadmap itu kayak gak berjenjang gitu, jadi kayak dijalankan sejalan. Nah, terus juga untuk terkait kebijakan, ada sebuah paradoks nih kalau misalnya kebijakan itu sekarang itu kayak bisa dilihat kayak fokusnya itu kebanyakan ke produksi ataupun mendorong untuk penggunaan dari transportasi listrik individu gitu. Nah, tapi uh, dari beberapa temuan juga kalau misalnya lebih efektif itu kalau transportasi yang dielektrifikasi itu di transportasi massalnya, karena nanti berakibat pada baterai si transportasi individu ini akan jadi limbah juga. Nah, itu bagaimana roadmap di Jakarta sendiri, Mas Angga, untuk hal tersebut? Apakah push-nya itu lebih besar di elektrifikasi transportasi umum atau transportasi individu begitu, Mas? Terima kasih. Ya, makasih Mas Aditya. Oke, Oke, terima kasih Kak Dit. Saya rasa baik. cukup ya Kak. Ya, saya jawab beberapa hal yang teknis dulu ya, sebelum yang apa namanya yang lebih filosofis. Itu pertama dari Mas Adit nih yang tadi ngomongin transportasi kebijakan listrik, transportasi listrik Jakarta itu seperti apa. Sebenarnya waktu di 2017 sampai 2022 posisinya adalah menyeimbangkan antara keduanya. Kenapa? Kenapa itu jadi penting? Karena gini, secara kebijakan tata ruang kita tuh kan dari dulu memang boros BBM ya. Negara ini tuh didesain boros BBM gitu. Sehingga pakai mobil itu udah jadi sebuah kebutuhan bagi banyak orang dan bagi sebagian besar orang. Makanya salah satu yang dilakukan untuk mendorong orang pakai kendaraan listrik supaya polusi di Jakarta bisa ditekan. Meskipun polusi Jakarta nggak cuma karena kendaraan ya, ada apa PLTU di sekitar Jakarta juga. Tapi paling tidak dengan kita mendorong orang pakai kendaraan listrik, jumlah polusi dari mobil bisa ditekan. Makanya salah satu yang paling penting adalah kita bikin waktu itu polisinya membebaskan PKB pajak kendaraan bermotor untuk mobil listrik dan juga bebas ganjil genap supaya orang punya ada insentif untuk uh, switching gitu dari kendaraan listrik ke kendaraan dari kendaraan pribadi bensin ke kendaraan listrik. Yang juga mungkin kan perdebatannya iya orang tuh beli kendaraan listrik buat kendaraan kedua. Sehingga orang nggak malah tetap mendorong produksi kendaraan listrik gitu buat Jakarta. Tapi yang nggak bisa dilupa juga bahwa ketika kendaraan listrik itu dibebaskan ganjil genap, orang juga tadinya punya dua, punya kendaraan fosilnya dua, satu fosil ganjil, satu fosil genap gitu. Dengan dikasih ruang buat kendaraan listrik bebas ganjil genap, ya mungkin dia tetap punya fosil, tapi yang satu lagi jadi kendaraan listrik dan dia bermobilitas di Jakarta di hari-hari biasanya pakai kendaraan listrik, bukan pakai fosil. Mungkin yang fosil dipakai buat eh, keluar kota, kira-kira gitulah. Nah, tapi selain kendaraan pribadi, juga ngedorong untuk Transjakarta beli sebanyak-banyaknya bis listrik. Kenapa? Kenapa harus beli bis listrik? Supaya industri bis listriknya jalan. Kan gini, kalau dalam konteks konteks pertumbuhan ekonomi, government spending itu kan salah satu yang paling penting. Nah, supaya permintaan kendaraan listrik itu lebih banyak sehingga industrinya bisa jalan dan industrinya berjalan lebih efisien sehingga harganya lebih murah. Makanya Pemprov DKI Jakarta ngedorong Transjakarta untuk beli sebanyak-banyaknya mobil listrik. Saya lupa mungkin sekarang udah 1000-an lebih bis listrik dipakai sama Transjakarta. Dan kedepannya semua semua operator yang mau peremajaan busnya didorong untuk meremajakan dengan bis listrik gitu, bukan dengan uh, bus fosil lagi. Nah, sayangnya karena industri transportasi umum di Jakarta yang paling maju di Indonesia itu adalah Jakarta, sehingga permintaan paling banyak bis listrik itu ya cuma dari Jakarta gitu. Di tempat-tempat lain belum. Nah, ketika
eh, tempat-tempat lain juga apa industri transportasi publik yang maju, kita berharap industri bis listriknya jadi lebih bisa lebih maju, lebih efisien, lebih murah lah kira-kira gitu. Eh, Lalu tadi misalnya Mbak Mbak Tami bicara tentang eh nah ini yang sebenarnya nggak sempat saya masukin Mbak Tami, tapi dalam konteks sustainable transport itu memang efisiensi logistik dan shipping itu jadi hal yang penting. Nah, kalau sebenarnya nih, saya sih membayangkan gini sebenarnya. Eh, Shipping dan logistik di Indonesia kan tetap mau nggak mau tetap lebih efisien pakai kereta kayak kira gitu ya. Meskipun kita bisa bisa diskusi lebih lanjut lah pakai mobil, pakai kereta dan segala macamnya. Makanya saya juga ngelihat bahwa keputusan politik untuk bikin jaringan kereta yang lebih luas di Indonesia itu sebenarnya harusnya lebih prioritas dibanding bikin kereta penumpang kecepatan tinggi yang harganya mahal gitu kira-kira. Itu kan juga kepentingan politik juga tuh, itu adalah kebijakan politik juga tuh gitu. Kita harusnya ngedorong untuk jaringan kereta tuh ada di seluruh Indonesia supaya shipping dan logistik itu jadi lebih murah. Dan misalnya contoh satu lagi gini ya, ini juga kebijakan politik sebenarnya. Harusnya bagi saya yang ideal di tol kendaraan pribadi itu harganya paling mahal. Shipping dan logistik harusnya kendaraan itu lebih murah. Mobil-mobil logistik itu harusnya lebih murah. Kenapa? Supaya mobil listrik dan supaya mobil logistik itu semuanya masuk jalan tol gitu. Sehingga jalan biasa itu tidak dibebani oleh uh, kendaraan logistik gitu kira-kira. Kan kan selalu gitu ya, mobil truk yang gede-gede logistik itu nggak mau masuk tol karena tolnya mahal. Ya ini sederhana ekonomi aja gitu, nggak bisa disalahin juga, memang mahal. Nah harusnya kebijakannya adalah mereka yang justru diprioritasin masuk ke tol dengan mobil pribadi itu bayarnya paling mahal eh, kalau mau masuk tol gitu. Itu gambar-gambar contohnya gitu ya. Sehingga biar logistik lebih murah, harga barang-barang lebih murah, sembako lebih murah dan lain-lainnya. Nah, Mbak Tami lagi, cara baca alokasi transportasi umum sebenarnya paling sederhana itu lihat ada mata anggaran namanya subsidi. Biasanya dialokasikan entah ke BUMD atau ke Dinas Perhubungan. Itu bisa kelihatan dari situ sih secara umum gitu ya, subsidinya berapa subsidi yang dikasih atau PSO Public Service Obligation yang dikasih sama pemerintah untuk kendaraan eh, umum. Lalu eh, ke Mas Adit, gimana cara partisipasi dapat diperkuat? Bagaimana dalam masyarakat mengubah pola? Nah, ini sekalian sama Pak Salafuddin juga gitu. Kenapa belum banyak pemilih yang ngerasa isu transportasi jadi pertimbangan? Nah, kenapa sebenarnya masalah transportasi ini tidak pernah jadi hal yang penting? Karena nggak banyak yang menganggap ini penting. Itu sederhananya gitu. Nggak banyak, hanya gini, hanya orang Jakarta sejauh ini ya, hanya orang Jakarta yang concern waktu mikrotrans stuck, waktu ada demo supir mikrotrans gitu. Kenapa? Karena orang Jakarta udah ngerasa mikrotrans itu bermanfaat buat dirinya. Di Bandung gitu ya, kemarin waktu Pilkada 2024 juga udah mulai ada nih orang Bandung yang nanyain tentang, ayo calon wali kota ini angkot di Bandung nih mau diapain nih gitu. Udah mulai gitu. Ini harus jadi hal yang penting dan harus disampaikan terus-menerus ke semua orang bahwa transportasi publik ini penting karena itu berkaitan sama hajat hidup masyarakat kita sendiri gitu. Sehari-hari gitu. Itu yang jadi penting gitu. Tapi iya, apa ya? Demokrasi kan mendewasa ya. Semakin lebih dewasa, kita masyarakat semakin lebih aware. Tentu pada akhirnya nanti kita bisa ketemu orang-orang yang milih berdasarkan kebijakannya gitu. Berdasarkan karena kalau saya adalah pengguna transportasi umum, maka akan saya milih anggota DPRD, kepala daerah, presidennya yang pro kendaraan umum. Kayak gitu gitu. Itu yang nantinya kita akan ke arah sana gitu. Sekarang belum, nggak apa-apa. Namanya juga demokrasi, kita jadi lebih dewasa pasti seiring berjalannya waktu. Tapi kira-kira gitu. Dan ketika ngomongin kebijakan tuh nggak cuma presiden aja ya gitu. Cek juga ada anggota DPRD-nya
pro kendaraan umum nggak, anggota DPRD provinsinya pro kendaraan umum nggak, anggota DPRD nasionalnya itu pro kendaraan umum nggak gitu. Itu yang perlu dicek juga karena gini, eh, keputusan mutus subsidi itu di kayak gini ya, teman-teman rame kan kemarin, keputusan untuk impor eh, kereta bekas atau tidak aja. Itu kan juga itu dibikin sama DPR RI dan pemerintah. Ada anggota DPR yang bilang apa namanya? Peak hour itu cuma terjadi pas Lebaran gitu. Itu kan juga gambar dari bahwa anggota parlemen kita juga tidak pro kendaraan umum gitu. Itu contoh contoh sederhananya gitu. Jadi kita bicara politik praktis itu nggak bicara tentang presiden atau apapun, tapi bahkan yang level level parlemen juga perlu kita lihat. Lebih banyak orang yang ngerti masuk ke sana lebih bagus. Terus Pak Salafuddin, apakah benar transportasi umum di negara berkembang semrawut? Ah, iya dan tidak, karena misalnya di Bogota, Kolombia, negara yang pertama kali bikin BRT, sepengetahuan saya sudah cukup bagus. Eh, saya tahu Malaysia mungkin masih berkembang nggak ya, tapi di sana juga bagus. Thailand, meskipun kualitas bisnya bagusan Transjakarta, di sana banyak bis-bis tua, tapi jaringan transportasi keretanya lebih masif dari Jakarta, dan cakupan layanan bisnya juga lebih bagus dari Jakarta gitu. Di India, meskipun belum di semua kota, tapi beberapa kota transportasi publiknya udah bagus. Tapi sebenarnya pertanyaannya, apakah negara berkembang itu semrawut? Eh, Lalu apakah kita bisa ngedorong masyarakat, gimana caranya ngedorong masyarakat untuk terlibat lebih dalam transisi menuju transportasi berkelanjutan? Itu makanya penting, ketika ngomongin transportasi berkelanjutan juga bicara tentang edukasi pendidikan. Gimana kurikulum ini mungkin agak melenceng jauh ya, tapi eh, gimana kurikulum di sekolah itu ngajarin bahwa kita itu ke sekolah pakai kendaraan umum. Gimana itu jadi penting gitu. Kan orang-orang yang di Jakarta tuh pasti kemarin juga rame. Ada sekolah yang semua siswanya datang pakai kendaraan pribadi, eh, sampai bikin macet jalan raya. Mungkin yang kemarin di Jakarta rame lah ngikut itu, adalah beberapa kali viral di Instagram, di TikTok gitu ya. Eh, itu bahkan di sekolahnya tidak mengajarkan bahwa kendaraan umum itu penting. Harusnya ketika apa namanya? Mungkin gini, kalau muridnya PAUD oke lah gitu pakai kendaraan umum ya. Tapi kalau misalnya SD, SMP, SMA ya didorong pakai kendaraan umum lah gitu, siswanya nggak perlu diantar sampai ke depan sekolah dan segala macamnya gitu kira-kira. Tapi itu supaya ngerasa transportasi publik itu jadi penting, bukan cuma aksesoris di sebuah kota gitu. Itu yang juga pendidikannya juga jadi penting gitu. Aspek pendidikan untuk ngebangun kesadaran bahwa kota itu butuh transportasi publik yang oke. Lalu apa lagi ya? Aditya lagi, kenapa harus berjenjang? Apakah nggak bisa langsung justice mobility gitu? Bisa aja, tapi kan sedang gini, kita ngomongin justice mobility sebagai sebuah aspek yang ingin dicapai tentunya bisa. Tapi eh, sebelum sebelum maju ke sana, kenapa dibuat seakan-akan berjenjang? Justice mobility jadi tujuan iya, tapi pola pikir masyarakat itu memang harus berjenjang gitu, nggak bisa sebelum mereka terbiasa terbiasa pakai kendaraan umum, eh, apa namanya, nggak bisa langsung ke arah sana gitu, kira-kira gitu lah. Gimana ya? Sederhana sederhananya adalah justice mobility sebagai tujuan itu penting, tapi kita ngedorong masyarakat. Jadi gini, nggak bisa orang langsung disuruh tinggal di apartemen 16 lantai, kira-kira gitu. Mereka sebenarnya harusnya tinggal dulu di apartemen 4 lantai sampai 8 lantai. Baru nanti setelah 4 lantai 8 lantai, mereka akan naik ke 16 lantai. Nanti setelah 16 lantai baru dia akan naik ke 30-40 lantai, kira-kira gitu. Dan di Indonesia itu kita tuh kehilangan
mid rise gitu. Kita tuh kehilangan uh, cara hidup di empat lantai sama 8 lantai. Kira-kira gitu. Kalau ini dalam konteks perumahan ya. Juga dalam konteks transportasi publik seperti itu gitu. Kita tuh langsung dibawa pakai motor pribadi, kita langsung dibawa pakai mobil pribadi. Nggak banyak nih orang yang kenal. Saya nggak tahu ya Gen Alpha sama Gen Z seberapa sering, karena saya masih naik Kopaja, masih naik eh, apa dulu Metro Mini gitu, naik KRL gitu ya. Semoga masih tetap pada naik sih ke naik Transjakarta gitu, paling nggak supaya tahu naik nggak cuma naik kendaraan pribadi aja. eh Lalu apa lagi ya, ada kayak integrasi pembayaran di Pemprov biar bisa satu Ya. jaringan. Integrasi gimana ya, di Pemprov sebenarnya udah diinisiasi sama 2017 dua itu pakai moda pembayaran Jaklingko gitu ya. Jadi semua pakai apps Jaklingko, jadi semua bisa pakai itu untuk integrated. Cuma ya itu saya nggak tahu lagi sekarang apakah masih di push segitunya. Karena dulu dalam dalam peta peta besarnya gitu ya, eh, tu- termasuk komuter lain juga masuk ke dalam pembiayaan di Jaklingko. Semoga bisa segera satu kali satu pembayaran aja supaya nggak ribet. Sekarang kan metode pembayarannya beda-beda. Even KRL sama, kalau bicara Transjakarta, di Jakarta sebenarnya kan udah integrated ya, MRT, LRT, Transjakarta tuh udah ada tarif integrasinya gitu. Yang belum tuh kan kayak komuter lain sama LRT Jabodetabek aja itu kan sama-sama KAI ya. Itu aja belum integrated gitu. eh Itu kayaknya ada yang belum nggak ya? Eh, 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 eh. Semuanya sepertinya udah kejawab, Kak. Udah ya? Ya, Iya. sip. Terima Oke. kasih banyak sudah Eh, menjawab. Gini Kak, satu lagi tadi nih di kolom komentar. Saya bacain aja Kak. Mas, terkait konsep 15 menit city tadi, apa bisa diimplementasikan di kota-kota existing atau hanya di daerah yang melakukan pemekaran? Itu dicoba dijawab jawab ini aja Kak. Oh ya, apakah konsep yang 15 minute city tadi apa bisa diimplementasikan di kota existing? Em, di Paris itu kotanya udah ada, kota Paris yang segitu gitu. Nggak bisa bikin kota baru lagi. Sebenarnya bisa gitu dengan sederhananya gini, dengan memusatkan kegiatan pemerintah dengan tata ruangnya, memusatkan kegiatan di satu tempat gitu, di satu misalnya gini, Jakarta Timur, orang yang tinggal di Jakarta Timur nggak usah keluar Jakarta Timur kalau nyari kebutuhannya gitu kira-kira di Jakarta Pusat gitu, di Jakarta Barat gitu, di Jakarta Utara gitu, Jakarta Selatan gitu. Nggak perlu orang Jakarta Selatan ke Jakarta Pusat buat memenuhi kebutuhannya. Eh, atau disediakan transportasi yang menyambung antara Jakarta Selatan ke Jakarta Pusat gitu. Sederhananya gitulah. Rumah sakit harus bagus di banyak pusat perumahan gitu, dan yang penting juga dipastikan adalah perumahannya terpusat gitu. Perumahan itu terpusat di eh, apa ya? Terpusat di bukan satu kayak satu kawasan gitu. TOD bentuknya. Tapi mungkin ya kalau TOD kan, TOD di Indonesia itu diterjemahkan dengan bikin apartemen di sekitaran stasiun. Benar, tapi nggak sepenuhnya tepat. Eh yang jadi masalah adalah ketika bikin bikin apartemen tinggi di sekitaran stasiun, tidak sekaligus membenahi kawasan sekitarnya, sekolahnya, kesehatannya, transportasi publiknya, trotoarnya, dan lain-lainnya gitu. Jadi kebijakannya terpecah-pecah gitu. Apakah bisa di existing? Bisa. Dan di banyak kota di negara-negara lain itu juga dilakukannya di kota yang ada gitu ya. Makanya penting itu untuk ngebangun kota-kota itu jadi setara Jakarta. Jadi lebih banyak lagi kota-kota yang bisa 15 minute city dibanding bikin satu mega infrastruktur, bikin kota baru gitu. Itu yang juga jadi hal yang penting untuk kita melihat kebijakan pengembangan kota di Indonesia. Tadi pertanyaan kedua, adanya disconnected dari pembangunan di Jakarta untuk fasilitas umum. Oh, oke. Ya, ada Ya, pertanyaan tadi terlewatkan ya, ada yang kaitan berkaitan sama dengan ini. trotoar. Sorry, sorry, sorry. Skip. Ini yang di di Jakarta itu
bikin trotoar sama bikin jalan itu tadinya kepisah, sekarang udah disatukan di satu dinas namanya Dinas Bina Marga. Sehingga ketika ketika mau bikin jalan, salah satu yang juga harus dilakukan adalah bikin trotoar yang layak. Makanya mungkin bisa lihat contoh kalau bicara tentang Sudirman Tamrin, oke lah. Tapi yang perlu dicek juga itu di kawasan eh bentar. Dudung Roksi itu di jalan apa ya? Blora apa? Dari situlah, daerah tempat Sopaki Dudung Roksi itu kan trotoarnya udah dibenerin nih gitu. Di Kemang itu trotoarnya dibikin lebih lebar. Karena di satu juga melayani Transjakarta non koridor gitu. Dan memang ini jadi PR kota ya, PR se-Jakarta sebenarnya. Gimana trotoar itu jadi prioritas dibangun lebih lebih bagus. Tapi kemarin salah satu arahannya adalah semua paling tidak prioritas utama sekarang semua trotoar yang ada transportasi umumnya itu harus bagus dulu sebelum nanti kita ke tempat yang lain gitu. Makanya di Jatinegara, kawasan Jatinegara, insya Allah, alhamdulillah kayaknya udah lumayan bagus nih. Terakhir ke situ udah lumayan bagus. Di kaitan di stasiun-stasiun, di banyak stasiun komuter lain juga udah bagus trotoarnya. Stasiun LRT Jabodetabek, LRT Jakarta, kawasan MRT, stasiun halte-halte Transjakarta belum semua, tapi paling tidak di kawasan-kawasan inti transportasi publik udah dibagusin lah transportasi trotoar dan lain-lainnya supaya orang mau pakai eh, kendaraan umum gitu. Oke deh, eh, makasih banyak Angga. Uh, Siap. kayaknya pertanyaannya nggak habis-habis sebenarnya. Agak nambah-nambah terus, tapi semoga teman-teman yang belum sempat menyampaikan pertanyaannya boleh berkomunikasi langsung lewat kami. Nanti kami hubungkan coba ke Kak Angga lagi, entah pertanyaan yang lebih jauh lah atau lebih spesifik lagi dengan bahasan atau materinya mengenai kebijakan publik. Entah dari sisi seperti apa, dari teman-teman pertanyaan seperti apa, nanti kami coba hubungkan dan semoga Kak Angga mampu menjawab di luar dari kesempatan ini. Ya. Eh, dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, berakhirnya juga sesi ke Angga, materinya sangat-sangat padat, sangat-sangat padat disampaikan dan juga mendukung dalam pelaksanaan webinar kami ini yang pada akhirnya adalah penyusunan policy brief yang akan kami sampaikan sebagai bentuk rekomendasi ataupun sebagai bentuk partisipasinya kami dari Generasi Energi Bersih Jakarta Selatan dalam memperhatikan mengenai transportasi atau kebijakan transportasi umum gitu. Terima kasih banyak Kak Angga. Mungkin sebelum kita selesaikan sesinya Kak Angga ada closing statement nggak? Ya. eh, Tadi mungkin konsep statementnya adalah eh, apapun yang teman-teman lakukan, advokasi, bahkan sekedar mempertanyakan apakah kotanya sudah melayani transportasi publik dengan baik, itu adalah hal yang wajar dilakukan dan harus dilakukan. Jadi nggak perlu, kalau misalnya ada yang nanya, ngapain sih protes-protes ya, dalam tanda kutip gitu ya, ngapain sih protes-protes ke pemerintah dengan transportasi publik? Iya, itu adalah hak kita sebagai warga negara, itu adalah eh, kewajiban kita sebagai warga negara untuk nanya ke pemerintah, untuk nanya ke yang ngambil kebijakan, kita butuh transportasi publik yang berkelanjutan. Kira-kira mereka udah melakukan apa untuk kebutuhan kita. Dan perlu saya garis bawahi adalah teman-teman kita semua yang ada di webinar ini adalah kelas menengah rata-rata. Kita terlalu miskin untuk bisa bersaing dengan orang-orang kaya, tapi untuk terlalu kaya untuk dapat bantuan pemerintah. Jadi kita adalah orang-orang yang dibiarkan oleh pemerintah untuk bertarung sendiri. Nah, transportasi publik itu adalah hal yang bisa mengena ke kita gitu. Kita tuh kena gitu sama transportasi publik. Makanya kita nggak bisa nuntut bansos, kita nggak bisa nuntut tax amnesty gitu. Yang bisa kita tuntut adalah transportasi publik yang bagus supaya kita bisa hidup lebih nyaman dan aman untuk kita berkehidupan gitu. Nah, itu teman-teman tetap semangat ngelakuin advokasinya.
Saya bisa di reach out di media sosial saya, bisa dicari di Angga Putra F di dimanapun. Kita bisa diskusi di situ lebih lanjut. Dan kalau kita bisa diskusi lah di sana kita kira-kira. Makasih teman-teman Generasi Oke, Bersih. oke, terima kasih banyak Kak Angga.